Oke, hai guys, welcome to Chats Vlog number 15 ya. Jadi udah cukup panjang guys ya, gue juga nggak nyadar udah berapa bulan nih, sekitar 2 bulan atau hampir 3 bulan kita bikin vlog. Dan ini sekarang udah yang ke-15 gitu. So, di vlog kali ini itu akan gue bukan cerita sih, jadi kita bukan monolog lagi guys, karena jujur ya, kalau monolognya panjang itu tuh bener-bener gue sampai agak yang lupa-lupa gitu guys. Itu hanya pembukaan aja. Jadi untuk vlog kali ini gue akan ini cuma satu hari ini aja guys, yaitu hari Kamis tanggal 30 Juni 2022, akhir Juni. Besoknya itu udah masuk bulan Juli gitu guys ya. Jadi hari ini tuh gue berencana yang akan menjadi spotlight dalam vlog ini itu adalah penampilan gue tuh bakal tampil, tapi gue nggak tahu pasti atau enggak. Gue belum dapat kepastiannya hari ini. Nanti gue mau pastiin lagi gitu guys. Gue bakal tampil di satu acara pembukaan, reopening lebih tepatnya, reopening suatu food court di Batam, di Windsor gitu. Namanya New Windsor Food Court guys. Jadi sebelumnya Windsor Food Court, karena reopening New Windsor Food Court gitu guys ya. Nah jadi katanya sih gue diundang untuk tampil. Gue nggak dibayar guys. Ya karena gue memang belum bisa pegang status sebagai seorang artis atau gimana untuk tampil seenaknya dan dibayar gitu guys. Jadi makanya pasti hal-hal seperti ini tuh wajar guys kalau untuk orang-orang pemula kayak gue untuk tampil-tampil kayak gitu, ya pasti nggak mungkin dibayar gitu guys. Tapi kalau dibayar syukur-syukur, dan nggak usah berharap bayar, tapi berharap mudah-mudahan gue bisa tampil dan bisa tampil menghibur penonton gitu guys ya. Karena udah lama banget gue nggak tampil kayak ginian, mental gue tuh kayak goyang gitu guys. Dan itu yang akan menjadi spotlight pada vlog kali ini gitu guys ya. Jadi cuma sehari ini aja. Dan sekarang udah jam 10 guys. Sekarang jam 10.30. Dan gue sekarang mau ngedit konten dulu guys. Gue tadi bikin konten dulu. Paginya sih gue nggak perlu ceritain lagi guys. Seperti biasa kejadian sama. Gue udah bikin konten. Sekarang gue lagi mau ngedit. Nanti bentar lagi nih, setengah jam lagi guys, gue harus pergi potong rambut. Bukan karena banyak alasan lah kenapa gue potong rambut, karena ini udah panjang, lumayan panjang guys, gue mau potong pendek. Ini karena dari kamera aja guys ya, jadi kayak ini nggak terlalu nampak panjang, tapi kalau kalian lihat gue langsung dan deket kita nih, wah ini panjang banget gitu guys, dan cukup nyemak gitu guys sampai ke belakang. Gue nggak nampak diri gue sendiri guys. Jadi gue nggak tahu jelas atau enggak. Oke, panjang banget sampai di sini guys, dan itu agak nyemak karena gue sukanya rambutnya pendek gitu guys. Apalagi kalau misalkan depan ini sampai nutupin mata, itu tuh udah muak banget guys, nyemak banget gitu loh. Jadi seperti itu. Nah jadi gue bakal ngedit dulu, setelah itu gue bakal berangkat pergi potong rambut sama adik gue ntar. Lalu habis itu ya lanjut kerjaan gitu guys, lanjut kerja. Setelah lanjut kerja, sorenya nanti nge-gym. Habis nge-gym langsung malamnya kita pergi untuk tampil. Antara jadi atau enggak juga nggak tahu, tapi mudah-mudahan jadi dan mudah-mudahan lancar gitu. Jadi itu aja yang akan gue lakukan hari ini guys. Spotlight yang pasti berbeda untuk vlog kali ini adalah bagaimana gue tampil nanti. Jadi gue nanti bakal minta di videoin pas gue tampil. Jadi kita lihat saja nanti kayak mana gitu guys ya. Oke, jadi enjoy my chat vlog number 15. Mudah-mudahan kalian terhibur. Yang pastinya nanti di akhir setelah gue tampil, pas menutup, ya paling ada beberapa hal yang pengen gue sampaikan tentang apa yang gue rasakan, dan mungkin bisa kita ambil sama-sama pesan moralnya atau something gitulah. Itu keinginan gue ya, dalam membuat vlog ini gitu guys. Jadi nggak cuma nyampain apa yang gue lakukan, tapi bisa memberi pesan maybe gitu untuk semua yang nonton video ini. Oke, jadi enjoy guys, have a nice day too. Oke guys, jadi waktunya sekarang kita berangkat guys. Gue takut HP gue jatuh tuh guys. Oke, sabar, jangan jatuh HP. Oke, kita sekarang mau berangkat potong rambut guys, karena udah jam 11. Gue udah telat guys ya. Jam 11 baru OTW. Ini HP mau jatuh nih. Oke guys, jadi gue sekarang OTW guys. Gue nggak bisa lama-lama pakai videoin kayak gini di mobil guys ya, bahaya nanti polisi atau gimana gitu, sama rawan kecelakaan. Jadi sekarang kita mau pergi guys, cukup jauh tempatnya. Dari sini sih ke Batam Center lumayan lah guys ya, 2 kilo mungkin, kira-kira lah 2 km atau 3. And ya, enjoy the view. Gue paling kasih cuplikan perjalanan gue saja gitu guys ya, karena ngeri kalau ngomong kayak gini terus nanti polisi lihat, abis gue guys, pasti abis gue. Jadi
Enjoy. Oke guys, jadi gue udah siap potong rambut guys. Wah. And I kinda like this one. Kali ini gue nampak lebih beda guys ya, beda dengan terakhir kali gue potong rambut kemarin. Kali ini lebih beda, lebih tipis dan depan gue lebih panjang gitu guys. And I kinda like it though. But ya, jadi sekarang udah siap potong rambut. Sekarang gue bakal lanjut balik kerja guys, karena nanti sore harus nge-gym dan lain-lain. Jadi masih ada, gue bukan itu sih, maksudnya gue masih ada banyak kerjaan lain, kerjaan kuliah juga masih ada kan. Sekarang lagi minggu-minggu ujian guys, jadi harus banyak kerjaan gitu loh, jadi banyak yang harus dikerjain. So sekarang kita bakal balik ke office guys, dan setelah itu gue kerja, abis itu mungkin nanti bentar lagi makan siang juga, and then nanti sorenya pulang nge-gym dan malam tampil. So ini salah satu alasan kenapa gue potong rambut. Selain karena gue risih kepanjangan, ini panjang samping tuh agak risih guys. Gue gampang keringat karena nge-gym itu kan bagian belakang gue, kalau rambut gue tebel itu biasanya keringatnya parah banget guys, sampai basah ke leher gitu. Nah jadi makanya juga pengen potong rambut. Pokoknya dua alasannya, panjang, gue udah ngerasa panjang karena gue suka banget pendek rambutnya, dan gue mau tampil guys. Jadi makanya gue ya begitu guys. Aduh ini suara ini nanti copyright pula. Oke, jadi sekarang kita bakal OTW balik rumah dulu guys. Silakan menikmati cuplikan-cuplikan gua selama perjalanan dari sini balik ke office, bukan rumah, office. So enjoy. Bye. Oke guys, sekarang gue udah di office guys. Jadi sekarang udah jam 12 berapa nih? 12.26, hampir 12.30 guys. Jadi gue sekarang mau pergi makan dulu guys. Tapi karena kita mau ngejar kerjaan lagi guys, gue masih ada kerjaan lainnya ya, kerjaan UTS, ujian tengah semester, terus kerjaan office juga. Ini masih banyak komputer yang harus gue kerjain guys. Jadi kita makan sendiri gitu guys ya. Gue bakal pergi ke DC Mall untuk beli makan. Gue makan di sana sekalian karena biar dapat minuman promo gitu guys. Jadi gue bakal pergi makan di sana, dan makannya pasti yang murah guys karena mau hemat. Oke, jadi let's go aja, langsung kita ke DC Mall cari makan guys. Let's go. Oke guys, jadi gue udah siap makan. Sekarang sih jam berapa? Jam 1. Setengah jam gue makan guys ya. Jam 1 sekarang. Terus gue mau kerjaan guys, karena ada banyak guys. Ada 4 komputer. Iya, satu pun sampai rusak parah lagi guys. Jadi harus diperbaiki jauh, ganti barang, ganti dalam lagi dan lain-lain gitu guys. Jadi agak ribet. Nah jadi selain itu juga gue harus ngedit konten guys. Gue ada konten yang harus gue ngedit, yang harus gue kerjain terus menerus. Dari tadi sih udah gue kerjain guys, cuman masalahnya masih belum selesai gitu. Jadi ya sekarang lanjut lagi, kita selesaiin lagi sampai nanti jam-jam 4 gitu guys. Karena gue jam 4-an pulang, gue langsung nge-gym. Selesai nge-gym, mandi, gue langsung berangkat ke acara, dan kemungkinan bakal tampil gitu guys. Jadi ya kerjaannya cukup intens lah untuk hari ini gitu guys ya. Untuk hari besok sih udah mulai pelan-pelan menurun intensitasnya dan agak santai, tapi tetap harus kerja gitu guys. Oke, jadi kita kerjain dulu, let's go. Oke guys, jadi gue udah sampai rumah sekarang, dan gue baru dikasih tahu guys. Jadi katanya gue jam 7 itu udah harus sampai di sana gitu guys. Dan kalau gue perhitungan, gym sih sebenarnya memang gak lama sih guys. Memang paling 1 jam aja dari sekarang. Kalau dari sekarang tuh sekarang jam berapa? Jam 5 gitu mungkin. Jam 6 udah selesai. Jam 6 siap-siap udah bisa langsung berangkat. Cuman sini gue nggak pergi sendirian gitu aja guys ya. Gue pergi with my family juga.
dan yang mana mereka nanti juga harus siap-siap, takutnya tabrakan waktu siap-siapnya, jadinya gue mungkin agak kesulitan nantinya, takutnya kayak gitu guys. Jadi gue dibilang sih katanya nggak sempat, kalau nanti nge-gym dulu, nggak usah nge-gym dulu deh hari ini, katanya kayak gitu guys. Jadi oke, gue nggak nge-gym sekarang, dan sekarang yang gue lakukan adalah ya gue rasa gue istirahat dulu deh guys. Gue tuh agak, gue kerjaan gue dari tadi lihat layar guys, lihat HP lah, lihat laptop, dan mata agak sakit gitu guys. Jadi gue rasa gue butuh istirahat dulu, nggak lihat HP, nggak lihat laptop, tidur. Mungkin sih tidur guys ya, nanti habis tidur selesai gue bangun, gue mandi langsung langsung siap-siap, pakaian ini ready, bikin rambut lagi, dan ready buat berangkat untuk tampil gitu guys. Jadi kira-kira seperti itu. So jadi sekarang gue tidur dulu guys, paling sekitar setengah jam atau 1 jam kayaknya. Tapi kalau dibilang ya tidur pun nanti sama waktunya guys, kayak nge-gym ya, kayak kita ganti gym 1 jam dengan tidur 1 jam. Tapi udahlah, sesekali lah guys ya. Mungkin banyak yang kesel gitu guys ya. Harusnya lu bisa nge-gym. Gue butuh istirahat juga sih guys, karena nyanyi tampil itu bukan kayak lagi karaoke guys. Tampil untuk menghibur penonton, ada tujuan yang harus dilakukan, ada targetnya dalam apa yang kita lakukan gitu guys. Kalau menyanyi kan kita kayak luman gitu aja, keluarin aja, kita have fun buat diri kita sendiri dengan teman-teman kita guys. Tapi kalau tampil itu ada audience, ada penonton yang membutuhkan hiburan dari kita yang memberikannya ke mereka. Jadi konsepnya itu berbeda gitu guys. Jadi butuh fokus, butuh kesegaran, dan butuh kepastian. Istilahnya kayak gitulah kira-kira gambarannya. Jadi makanya oke lah, nggak salah juga lah kalau buat istirahat dulu sebentar maksudnya untuk sekarang ini. Jadi yaudah, gue tidur dulu guys, nanti habis itu gue bangun, kita siap-siap lagi, and kita bakal berangkat ke tempat untuk tampil. Jadi seperti itu. Oke, see you. Oke, jadi gue udah baru bangun, dan sekarang jam 6 guys ya, jam 6 ya. Dan karena ini jam 6, kita mau siap-siap dulu guys. Jadi belum mandi guys ya, jadi gue mau mandi dulu, siap-siap dan lain-lain, and then kita bakal siap-siap buat berangkat juga gitu. Oke, jadi mandi dulu guys, let's go. Oke guys, jadi gue udah siap, gue udah bikin rambut sudah, pakaian sudah, celana juga sudah. And ini pakaian gue buat tampil nanti, gue nggak ada ganti baju apa-apa lagi gitu guys ya. Jadi hanya di rambut aja. Tadi gue kira gue bisa narik kayak tadi lagi gitu guys ya, kayak yang tadi pas gue habis siap potong rambut, ternyata nggak bisa guys, karena beda gel rambut gitu guys, beda merek, beda efek. Kan banyak jenis ya gel rambut pun, kalaupun satu merek kan ada banyak pilihan lagi tuh. Itu pun beda-beda pilihannya, beda hasil gitu guys. Jadi kebetulan yang gue punya ini nggak sama gitu guys, jadi hasilnya juga beda gitu guys. Gue nggak bisa tarik banget gitu, cuman I still like it though. Oke, jadi sekarang udah jam 6.40, bentar lagi guys jam 7 udah harus sampai di sana. Jadi bentar lagi juga udah harus OTW gitu guys. Sekarang gue lagi tunggu my mom, my dad juga. My brother sih nggak mau ikut karena dia nggak begitu betah di luar guys. Dia nggak tahu introvert atau enggak, kurang tahu, mungkin nggak ada hubungan ke sana, tapi memang dia kurang suka di luar lama-lama gitu guys. Keluar sama keluarga aja terkadang dia kurang betah guys. Kalau misalkan contoh ya, mungkin anak-anak sekarang kali ya, yang lebih muda dari kita 5 tahun belakangan gitu, kalau keluar terus HP baterai habis tuh udah tuh susah, dia susah bersosial banget gitu guys. Sosial dia rata-rata di HP gitu, jadi kayak
agak gimana gitu guys, makanya dia kurang betah keluar. Apalagi kalau keluar baterai HP udah habis, udah tuh tamat gitu guys. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi nanti cuma kami bertiga yang pergi guys, me, my mom, and my dad, sampai acara selesai. Mungkin acara selesai sih katanya sampai jam-jam 1. Gua nggak tahu iya atau juga gua nggak tahu iya atau enggak, tapi ya ngikut aja lah selagi ada waktunya untuk spend time juga sekalian, ya sekalian aja gitu guys. Jadi let's go, sambil nunggu habis itu kita langsung berangkat ke Windsor Food Court namanya. Let's go. Rezeki dimurahkan, selalu rame seperti ini ya setiap harinya, dan untuk para pengunjung di sini semoga selalu enjoy our time dengan grand opening di Windsor Food Court ini. Oke kalau guys, kita udah balik rumah guys. Akhirnya udah sampai di rumah setelah sekian panjang menghabiskan waktu. Itu terlalu kasar katanya. Kayak ya sama sih, spend our time. Ya di samping kerjaan, ya juga habisin waktu dengan keluarga gitu lah. Nah itu baru mungkin lebih enak. Nah jadi gue udah sampai rumah. Sekarang udah hari Jumat guys, udah tanggal 1 Juli, bukan tanggal 30 Juni lagi gitu. Dan sekarang jam 2 pagi guys, 2.15 pagi. So ini baru selesai gitu guys, acaranya juga baru selesai tadi jam 1-an. Terus duduk bentar, temenin my family dengan kawan-kawannya, baru pulang gitu guys. Dan sekarang gue udah sampai rumah, gue udah cuci muka, gue udah pakai obat jerawat guys. Jerawat gue akhir-akhir ini pas gue udah mulai gym sering muncul. Jadi banyak alasan tuh, entah gue stres lah, entah gue kotor sentuh muka, dan kuku biasanya gampang kotor tuh, yang bikin gampang jerawat kadang kuku juga gitu. But itu bukan intinya guys. Jadi secara overall gue pengen sebagai penutup juga gitu guys, gue pengen ceritain sedikit tentang apa yang gue rasain pas tadi tampil gitu guys. Jadi honestly gue nervous banget guys, gue kayak ada beban banget gitu, terasa beban banget. Tapi pas tampil pada akhirnya wow, seger banget sih. Awal pas nervous itu karena gue udah lama gue pernah tampil di pentas sebesar itu gitu guys. Terus gue juga pernah ngomong
nggak cuman yang seperti tadi pas sore-sore itu gue banyak hal yang gue takutin. Gue sebelumnya pernah, ini bukan pertama kali juga gitu, tapi ini adalah masa dimana setelah sekian lama gue nggak ngelakuin ini, akhirnya gue ngelakuin ini lagi dan gue nggak terbiasa gitu guys. Jadi kayak takut. Biasalah, we always wanted to show the perfect thing gitu, tapi kayak ketahui bahwa kemampuan kita tuh agak setengah-setengah dan nggak bisa, kayak ya ada ngerasa kayak nggak mungkin 100% bisa perfect gitu. Jadi takut gitu loh guys. Lebih malah takutnya kayak kalau sama sekali nggak perfect malah makin parah gimana gitu, takutnya di situ. Gue juga tadi pilek guys di sana tuh, udah di tempat tuh, tinggal tunggu waktunya tampil aja gue pilek. Terus wah takut banget itu, karena itu ngaruh banget guys, ngaruh ke ngomong, ngaruh ke nyanyi, itu tuh ngaruh banget karena pilek gitu. Pilek aja sesimpel itu aja itu ngaruh banget. Dan ini kan tampil bukan karaoke gitu guys, jadi makanya gue agak takut. Pilek itu benar-benar wah ini kacau nih kalau kayak gini terus menerus sampai gue tampil gimana gitu, gue takut banget. Jadi makanya tadi tuh banyak nervousnya. Terus pas udah waktunya gue tampil, gue naik ke atas panggung, gue bisa ngomong. Surprisingly gue bisa ngomong cuman Mandarin. Gue itu kacau banget guys ya. Jadi gue ada ngomong Mandarin juga, gue juga campur ngomong Indonesia dan Mandarin gitu. Cuman lebih banyak Indonesianya, Mandarinnya kabur nada-nadanya gitu-gitu. Jadi aduh kacau banget sih. Gue sendiri juga tadi sampai ngulangin kata Mandarin guys, ngulangin kalimat dalam bahasa Mandarin karena nadanya salah. Itu kan aduh agak gimana gitu guys ya, karena orang lihat gue sebagai you're Chinese people. Kadang kayak ada apa namanya paradigma ya nggak, kayak gitu ya, kayak anggapan dari masyarakat, lu kan Chinese, lu tuh harusnya tahu bahasa beginian gitu. Cuman sayangnya ya pengalaman gue, hidup gue yang gue jalanin nggak terlalu banyak berkaitan dengan bahasa, jadi makanya gue kurang bisa bahasa gitu. Nah itu salah satunya. Kemudian pas gue tampil, gue nyanyi dengan lepas, cukup lepas, pilek gue hilang guys, syukur banget. Terus sayangnya koreksinya banyak tuh, suara gue kecil. Gue nyanyi dengan monitor itu suara yang bisa kita dengar dari diri kita sendiri. Itu kan kadang biasanya kita kalau dengar orang karaoke itu sering terjadi kayak aku nggak bisa dengar suaraku, jadi nyanyinya nggak jelas. Gue bisa, tadi itu bisa banget dengar suara kita sendiri, tapi gue nggak bisa dengar suara gue ke penonton kayak mana, ke audiens kayak mana. Dan ternyata audiens responnya suaranya kecil banget gitu. Dan itu juga jadi salah satu kekurangan yang terjadi tadi. Jadi kayak overall untuk pertama kali gue 3/4 puas gitu lah guys, karena gue kaget juga gue bisa tampil seperti ini, cukup lepas, ngomong juga cukup enak, nyaman. Hanya beberapa kekurangan tadi itu aja yang menjadi 1/4 yang kurang puas bagi aku gitu guys, bagi gue gitu. Jadi itu yang gue rasain dari penampilan gue hari ini. Jadi rasanya pengen berlatih banyak guys untuk hal seperti ini lagi gitu guys. Pengen kayak mau belajar jadi MC lah, gue mau belajar Mandarin lah. Nah gue jadi pengen gara-gara kejadian ini guys, karena gue tahu kekurangan gue tahu kesalahan gue, akhirnya gue pengen belajar gitu guys. Jadi kayak ini sama kayak kehidupan kita guys, kayak kita kalau kuliah contoh mau belajar, kita disuruh presentasi. Nah kita mungkin awal takut, sama kayak gue takut dan gue jadi nervous karena banyak takut nanti gue nggak bisa tampil baik. Nah, sama misalkan untuk presentasi pas kuliah kayak gitu juga guys, kita disuruh presentasi, kita takut kita nggak bisa presentasi dengan baik. Nah itu ketakutan yang muncul. Terus pas kita udah ngelakuin, kita lepas sebaik mungkin, keluarin sebaik mungkin apa yang kita pahami, apa yang kita ketahui, apa yang kita pelajari, pasti ada koreksi. Jangan takut sama kesalahan yang kita buat tanpa sengaja, karena itu bukan sesuatu yang pengen kita lakukan, tapi itu adalah sesuatu yang udah kita usahakan namun belum tepat. Nah jadi itu harus kita hadapin gitu guys, karena buktinya gue ngelakuin ini, gue takut banget salah, dan yang terjadi adalah masih ada salah, dan akhirnya gue jadi pengen belajar banyak gitu guys dari sini. Gue nggak terlalu istilahnya kayak gue jadi nggak terlalu, ini tergantung dari bagaimana respon kita gitu guys. Jangan meresponnya dengan semua pemikiran negatif yang ada di dalam pikiran kita gitu guys, tapi responnya dengan cara yang positif. Ini membuat kita makin banyak belajar, dan gue yakin gue dari sini gue jadi pengen belajar bahasa Mandarin lebih, gue jadi pengen banyak belajar ngomong seperti seorang MC, gue jadi pengen guys.
itu karena gue mikir secara positif guys. Kalau gue pikir secara negatif, anjir lah males, lain kali nggak usah nyanyi lagi lah, lain kali nggak usah ke panggung ngomong lagi lah, langsung nyanyi aja gitu. Nah itu kalau kita mikir secara negatif. Jadi makanya usahakan pikirlah secara positif. Itu pasti bakal merubah bagaimana pandangan kita, bagaimana kita merespon sesuatu hal, suatu masalah yang muncul ke kita gitu guys. Gue mungkin ini agak melenceng ya ceritanya, tadi nggak runtut tiba-tiba dari nyanyi langsung jadi pesan atau gimana gitu guys, gue minta maaf. Tapi ini yang gue rasain selama seharian ini guys, walaupun cuma 1 hari mungkin videonya agak panjang ya, tapi gue harap ini bisa kalian nikmatin dengan baik. Spotlightnya adalah tadi gue tampil 3 lagu guys, 2 Mandarin, 1 bahasa Inggris, and semuanya bisa aku bawa dengan nyaman karena pakai keyboard guys, diiringi dengan keyboard, bukan musik karaoke yang ada, jadi nggak perlu naikin turunin nada, udah bisa disesuaikan dari awal. Dan gue jadi seneng sih, kayak gue pengen belajar lebih nih diiringi sama lagu-lagu dari alat musik langsung, live langsung. Gue pengen banget jadinya belajar di situ guys. Jadi kesalahan-kesalahan yang terjadi ini bikin gue jadi pengen banyak belajar guys, dan gue harap kalian juga bisa merespon banyak hal seperti ini, permasalahan seperti ini dengan cara yang sama gitu guys. Oke. Jadi gue rasa sampai di sini aja guys untuk konten kita kali ini, karena nanti kepanjangan malah jadi chat stock bukan chat vlog lagi gitu guys. Tapi nggak lah, canda aja. Mungkin chat stock juga seru sih kalau gue bahas guys ya. Menurut kalian gimana guys? Mungkin bisa kalian komen di bawah kalau ada chat stock, menurut kalian gimana gitu. Mungkin kasih juga topik-topiknya, menurut gue pandangan gue tentang suatu topik kayak mana, bisa lah. Tapi kita lihat aja ke depannya. Jadi konten kita sampai di sini guys, mudah-mudahan kalian suka, dan mudah-mudahan ini pesan bisa bermanfaat buat kita semua. Jangan pernah takut mencoba, karena kalian akan menyesal kalau kalian nggak mencoba. Siapa tahu kalian akan mempelajari sesuatu yang lebih berarti karena kalian salah dan karena kalian mencoba gitu guys. Jadi ayo lakukan ini. Salah itu nggak apa-apa, yang penting jangan disengaja. Nah yang harus disengaja adalah belajar dari kesalahan gitu guys ya. Oke, jadi gua rasa sampai di sini guys. Jangan lupa di like dan di subscribe. Gua butuh dukungan dari kalian guys. Oke, dan thank you guys udah nonton sampai sejauh ini juga. See you on Chats Vlog number 16. Ini kan Chats Vlog 15 ya. Oke, have a nice day. Peace and bye-bye.